Dan ya kita langsung masuk saja ke dalam fase pick and ban dan terlihat di sana ada Renvi juga di sini Ranger Mas sebagai asisten coach berarti ya untuk Ruben sekarang. My God, Oh my gosh. apakah dari seorang Renvi menjadi turun gunung harus mengeluarkan semua energi kepintarannya terhadap out game, karena ini out game ya, bukan dalam in game, berbeda, dua hal yang berbeda. Tapi di sisi lain ban terhadap seorang Expos sudah diamankan dan harusnya Geekfam memiliki respect terhadap seorang Link, tapi ternyata Lancelot terlebih dahulu diamankan. Apakah mereka mau mencoba untuk seperti Aura Fire memberikan seorang Link terhadap seorang Albert yang dimana tandanya ini Bincini Talia? Tentu saja bencana, tapi ya seperti yang tadi Ranger Mas juga bilang ya, linknya dari Albert ini bisa menjadi ancaman juga bagi Geekfam. Dan aku penasaran banget sih, ini akankah RRQ sendiri yang ngeban atau justru bakal dari Geekfamnya? Masih ada Hayabusa juga, tapi Barat lebih menghindari Barat untuk seorang Geekfam, yang mana kita juga lihat ya beberapa kali ini terakhir-terakhir Barat tuh kayak sering banget dijadikan jungler gitu. Kenapa ya Om Awa? Iya, Barat jungler dia sustain, dia susah untuk diganggu. Dan pastinya tekanan yang diberikan oleh Barat ketika sedang teamfight besar itu gede banget. Jadi semua source skill akan harus mengarah ke Barat, sedangkan pasif dari Barat sendiri akan mengurangi efek-efek dari skill yang dilempar ke dia, terutama untuk efek CC, stun, slow, semuanya akan terpangkas dengan cukup mudah dengan Big Guy. Sehingga resilience yang dimiliki oleh Barat itulah yang paling memusingkan. Jadi RRQ Hoshi kalau kita lihat dengan dua banning mereka yang pertama, ini mereka nggak mau terlalu lama untuk bermain teamfight di bagian depan. Jadi mereka akan memilih untuk bermain burst aja, hero-hero yang bisa cepat untuk di take down. Dua hero-nya Xbox, Barat adalah dua hero yang sangat tanky, sangat tebal, dan bahkan bisa ngebalikin keadaan ketika sedang teamfight besar. Namun dari Geekfam mereka ini udah mengeliminasi assassin Ranger Mas. Dua-duanya juga. Ini punyanya Albert. Apakah mereka mentarget ban untuk Albert? Karena Matilda Pakito lepas, Esmeralda juga bahkan bisa lepas untuk RRQ Hoshi sekarang. Ranger Mas. Oke, ternyata di situ Popheus yang menjadi target utama dari Geekfam sudah diamankan, terbaca oleh seorang Acil karena kita lihat dari ekspresinya. Iya, begitu semua. Dan di sisi lain, mencoba untuk memikirkan counter draft dari tim RRQ Hoshi. Mereka sudah mengamankan dua punggawa dari Albert, tandanya ujung tombak dari RRQ Hoshi sudah diamankan. Tapi ingat, ini as a team 5 versus 5. Oke, mereka mengamankan hero Albert, tapi mereka juga harus memikirkan apakah VYN akan mendapatkan hero maksimalnya Matilda, ataukah bahkan di sisi lain dari R7, Skylar dan juga Clay. Beatrix masih tersisa di sini yang sangat terbuka dengan sangat jelas Talia. Beatrix, yes, Beatrix sebagai salah satu hero early agresif juga, tapi di sisi lain kalau kita bicara dengan hero yang lepas banyak banget sih Ranger Mas. Ada Hayabusa juga dan Matilda. Pakito bakal juga lepas, dan ini nampaknya bakal ada kontes sama Pakito ya, papa mama seperti Om Awa yang sering bilang. Matilda udah di pick, pasti ada Pakito. Pakito Popol atau Pakito Ruby bisa jadi loh. Pakito Esmeralda? Itu dia satu Esmeralda. Apakah Pakito di sini? Atau akan dilepaskan untuk Pakitonya? Karena untuk melepaskan Pakito ngasih ke R7. Wow. Wah, itu, iya, resiko banget. Itu terlalu beresiko tinggi sih untuk Geekfam. Dan mereka punya chance sekarang kalau mereka mau secure untuk Pakito. Tapi ingat ini adalah dua hero yang cukup milih juga dan partial ternyata. Dan bermain dengan api ternyata untuk Geekfam. Matilda, Pakito bisa diamankan RRQ Hoshi Ranger Mas. Wow, ini masalahnya dia bermain api bukan dengan Albert tapi dengan R7. R7 dilepas untuk Pakuetonya, dan di sini concern mungkin dari tim Geekfam mengamankan dari hero high ground tersendiri. Tapi di sisi lain, kita tahu dengan adanya Parsa, Feather Strike-nya benar-benar bisa diganggu sama Pakuito. Permasalahannya di sana. Dan dengan early game yang cukup kuat dari seorang Pakuito, bisa saja di sini Geekfam tertinggal dari segi rotasi. Karena kita tahu clearing minion yang cukup cepat diamankan oleh seorang Pakuito. Tapi RRQ Hoshi masih menunggu. Kita lihat, nah, tinju dibalas tinju. Sudah diamankan oleh tim RRQ Hoshi dan bahkan Beatrix yang menjadi hero. Salah satu hero favorit dari seorang Clay sudah diamankan. 3 hero dan gameplay sudah terlihat karena frontliner dan bahkan mid lanernya sudah terbuka Opung Wawa. Oh, ini dari Geekfam mereka mau coba untuk mendekat.
bakal sulit banget ya. Knockout Strike bisa ngangkat, masih ada lagi Circling Eagle, Guiding Wind, belum lagi nih biru Bene yang bakal dipakai nantinya oleh Beatrix. Jadi bakal berat untuk Geek Fam kalau mereka mau bermain dengan gaya menabrak. Jadi tarik ulur cukup memungkinkan untuk Geek Fam. Alice, apakah suatu opsi yang bagus juga? Karena dengan adanya Pakito yang diberikan kepada RRQ Host ini, RRQ Host mereka akan mendapatkan satu lane yang tidak ada. Gila, cukup jarang kita lihat sekarang Tali. Ada Valir, betul. Valir yang sudah di revamp. Valir. Bukan revamp sih, di adjust dikit lah. Iya, dia adjust dikit, tapi Valir ya, kita udah jarang banget ngelihat Valir, dan ini bisa jadi sih bakal digunain untuk Valir Roamer karena udah ada Parsha juga kan. Tapi masih ada kemungkinan juga Parsha bakal ditaruh sideline, Alicia udah dibuang, mendinai salah satu late game insurance juga bagi RRQ Host ya. Tapi Valir, Ranger Mas kita, ini yang pertama kali nggak sih di season 8 Valir? MPL? Yes, mungkin ini pertama kali yang gue lihat juga, tapi di sini Opung Wawa sudah menjelaskan ya bahwa ini akan menjadi tabrak gaming, dan Opung Wawa, jawaban dari Opung Wawa bakal ditangkis dengan adanya seorang Valir. Kita tahu Burst Fireball yang kali ini bakal mengenai ke siapapun tetap kembali lagi untuk cooldownnya, dan di sisi lain stack yang dimiliki dari seorang Valir bahkan menghentikan pergerakan dari tim Anarchy Hoshi. Cuma lagi dan lagi kita tahu Valir walaupun dia punya semua damage burst, dia punya crowd control, dan bahkan di sini punya sedikit immune ketika menggunakan ultimate-nya, tapi Valir tidak punya skill escape mechanism maupun wabah. Iya, mungkin hanya mengandalkan Vengeance Flame-nya ya untuk ultimate sendiri untuk bisa kabur. Selain daripada itu, kalau sampai ketangkap sama Circling Eagle, sama Knockout Strike, itu Valir udah out of context lah pasti. Dia bisa dikejar di mana-mana. Jadi ini early pressure harus banget didapatkan oleh Geek Fam sekarang dengan tidak memberikan nafas sama sekali untuk Matilda bersama dengan Pakito. Tanpa Alice dan juga tanpa Joe. Sedangkan Bruno ini respect banget ke arah si Hans, karena kita tahu Brunonya GPM tertinggi di sepanjang MPL kita di MPL season yang ke-8, dan juga tanpa Nathan sekarang. Untuk semua burst marksman sedang dihabiskan oleh RRQ Hoshi. Dan Geek Fam kalau mereka mau nyoba untuk hero-hero yang melee itu bakal berbahaya banget, karena kita tahu banget lah Knockout Strike itu adalah satu skill yang sangat annoying, apalagi dari Pakito ya bisa 2 kali pakai kalau pasifnya lagi penuh semuanya Talia. Iya, jadi apalagi kita juga kemarin semuanya udah pasti tahu kalau misalnya Pakito kan sudah di revamp. Dengan adanya dia sekarang ini bisa untuk nyicil dulu dari stacknya, itu bakal nyulitin banget. Apalagi bisa dilihat dia bakal menjadi stopper-stopper bagi hero assassin. Tapi dari Geek Fam mereka milih untuk ke arah Roger. Mereka nampaknya pengen tabrak balik dengan adanya Parsha. Roger mungkin bisa untuk ngincar ke arah backline, yaitu Beatrix dan juga Matilda kali ya Om Wawa. Iya, tapi dengan asumsi bahwa HP dari pemain-pemain RRQ Host itu separuh. Karena ketika Roger sudah memberikan Lycan Force, dia udah pasti ada di tengah-tengah dari orang-orang kerumunan RRQ Host sendiri, sehingga Knockout Strike-nya akan bekerja, basic attack dari Beatrix juga itu bakal sakit banget dengan di birunya. Belum lagi masih ada Guiding Wind yang sebenarnya bisa menyelamatkan teman-teman dari RRQ Host sendiri. Jadi untuk Roger-nya ini kita harus lihat sih di early apakah Hans dia akan mendapatkan farmingan yang cukup nyaman. Karena untuk pressure di jungle sekarang ini lagi dipegang oleh RRQ Hoshi, dan ditambah lagi Hayabusa bersama dengan Lunox kali ini Ranger Mas. Hayabusa Lunox, lihat Hans agak sedikit mentarik kepalanya, udah lumayan ketarik urat di jidatnya. Tapi ingat di sini Geek Fam masih memiliki 1 buah kesempatan untuk membuat frontliner, dan tentunya ini mereka butuh depan yang sangat-sangat keras dan juga bisa mengcover. Kalau menurut aku dengan playstyle seperti ini, ada satu hero yang mungkin agak sedikit jarang digunakan tapi sangat-sangat possible, yaitu Akai. Akai bisa banget bermain untuk kali ini karena dia bisa menjepit Hayabusa. Dan bahkan ternyata Ruby menjadi pilihan untuk tim Geek Fam. Mereka butuh crowd control, dia tidak mau membuat Hayabusanya main masuk keluar seenak jidat dan tanpa permisi. Tapi kali ini dari draft yang dimiliki dari Geek Fam dan juga RRQ Hoshi. Buat kalian semua para fans dari Geek Fam, tulis kolom komentar untuk support Geek Fam, dan tentunya untuk para fans dari RRQ Kingdom, jangan lupa untuk di kolom komentar juga. Karena kita sebentar lagi bakal menuju
ke game yang pertama di match pembuka untuk hari yang kedua. Malam minggu untuk kali ini bakal ditemani oleh Thalia, Ranger Mas dan juga Om Wawa. Dari trafiknya Om Wawa lebih ke arah mana nih? Saya RRQ sih, ada Matilda Pakito. Thalia? Iya sama RRQ, hero power semua soalnya. Hero power semua dari RRQ 2 untuk RRQ, tapi kita bakal langsung saksikan saja sebentar lagi karena faktanya akan terbukti di Land of Dawn. RRQ Aussie, raja dari segala raja, akan menantang GigFam untuk di match yang pertama kali ini. Langsung saja kita saksikan sekarang juga. Oke. Rotasi seperti biasa, tapi di sini Salman dengan seorang validnya akan memberikan sebuah roamer yang dimana kita bisa bilang Skylar akan menggunakan sebuah Lunox sebagai sisi samping Thalia. Iya, tentu saja Lunox ini di sisi samping yang akan berhadapan dengan seorang Ruby. Dimana nanti Ruby pasti bakal dicicil-cicil banget dengan adanya Chaos Assault, bakal di burst coba oleh seorang Lunox. Tapi kita bakal lihat akan seperti apa karena VYN di sini udah mulai dicicil perlahan-lahan oleh Salman dan Albert nampaknya mencoba untuk mengamankan satu buah Little Wanderer di commit, tapi ternyata masih bisa untuk diamankan oleh Hans Roger. Emang kita tahu dia jungle ini cepat banget apalagi di bawah menit kelima Ranger Mas. Yes, bener banget. Melihat rotasi di arah bottom lane pun seorang Pakuito dari R7 masih coba untuk bertahan dari seorang Adam dari tim GigFam. Kali ini di arah bottom lane lebih mengunggulkan dari segi laning phase-nya. Cuma pergerakan di arah tengah ini tidak bisa dikaling-kalingin karena seorang Frieza dan juga Salman bisa saja menumbangkan seorang Clay dengan cukup cepat. Melihat potensi yang cukup besar bakal coba dapetin satu buah gold buff dan bahkan diamani oleh R7 dengan cukup mudah tanpa ada sedikit mistake Thalia. Yap, masih bisa untuk diamankan. Sementara itu dari Salmannya juga masih memantau aja. VYN-nya langsung dicicil perlahan-lahan dikasih info bahwa di sana ada keberadaan seorang Salman, tapi sudah ada guiding winds. Hayabusanya belum mau terlalu melakukan komit, dia mencoba untuk mencicil-cicil aja dengan ada satu buah shuriken. Sementara kita bakal melihat sebentar lagi juga akan hadir Turtles. Objektif yang pertama kali bisa diperebutkan oleh GigFam dan juga RRQ Aussie. Tapi lihat bagaimana Salman sudah mulai dicicil juga cukup sekarat. Tapi belum ada shadow kill dari seorang Albert, masih ditahan aja. Belum ada first blood sejauh ini. Albert masih bermain sangat hati-hati Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat dari top lane sana, Dila mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Skylar. Ada flicker yang tepat. Skylar berhasil mengamankan dirinya. Harus mundur ke arah belakang. Hampir saja Skylar ditumbangin oleh seorang Dylan. Di early game memang agak sedikit cukup sulit. Tapi lihat para pemain dari tim GigFam yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan turtle. Salman dari turtle dibuka untuk memukul mundur dan bahkan Federer yang mengcover pemain dari GigFam di arah belakang sangat knockout strike. Fokus dan Albert berhasil dengan retribusi dan mencuri take over turtle. Retri Indomerit dari seorang Hans kali ini membuat GigFam kehilangan 2 poin dan kehilangan satu buah turtle Thalia. Ya, kehilangan satu buah turtle dan kali ini dari RRQ Aussie mereka mencoba untuk mendapatkan lagi gold shield di arah bottom lane ini. RRQ Aussie nggak heran, mereka nge-leading banget dari secara networknya. Padahal kita masih di bawah menit kelima karena mereka udah dapat turtle, mereka udah mengamankan semua gold shield yang ada di bottom lane, pengen dirontokin semuanya. Tapi beralih ke arah mid lane kita melihat bagaimana sudah ada sub minion juga yang belum di-clear oleh RRQ Ranger Mas. Yes, belum super minion ya, masih minion kecil saja. Tapi dari arah top lane sana bakal coba Aim of Fate dikeluarkan. Order Brilliance menuju ke arah belakang. Finn langsung single sama menjadi pilihan. Dan lihat Soul Blood, bully-bully terbaik dari Jeruk Indonesia tidak berhasil menumbangkan siapapun. Claim coba untuk meng-cover, tapi ternyata Veda Estek dan bahkan Salman harus mundur. Rotasi menuju ke arah mid lane membuat tim GigFam kali ini setidaknya kehilangan sedikit momentum di arah bottom lane. Lihat Adam ditumpangi 2 kali dan turret sangat-sangat cepat diamankan oleh tim RRQ Aussie. RRQ Aussie dengan sigap mereka bermain objektif game, dipaksa menuju ke arah belakang. Clay menjadi pilihan, tapi ternyata di sana nggak dikomit dengan flame set yang sudah dikeluarkan. Satu kali garukan memang bisa menumbangkan. Nokostra menuju ke arah belakang, pasca buruknya udah pinjol dan bahkan kali ini Salman menjadi bulan-bulan kedua. Flicker digunakan mau gak mau untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Salman di arah tengah Thalia.
Salmannya masih bisa selamat dengan HP yang cukup sekarat. Tapi walaupun demikian kita melihat bagaimana dari RRQ mencoba untuk berotasi ke arah top lane, memantau pergerakan dari Turtle yang sebentar lagi akan respawn, akan hadir di tengah-tengah line of down dan bisa banget untuk diamankan oleh RRQ Hoshi. Karena mengingat menit keempat aja leading network dari RRQ Hoshi sudah sejauh 3000. Geek Fam, mereka harus sudah memikirkan nih bagaimana caranya untuk mengejar ketertinggalannya, apalagi Hans dengan Roger. Dia butuh banget item dependables untuk memulai team fight ya, tapi Albert ini dia sudah mulai di start dari segi turtle-nya. Sedangkan dari VYN dan juga R7 mencoba untuk menzoning kembali pemain dari Geek Fam sehingga Geek Fam tidak bisa untuk melakukan kontes ke arah turtle yang kedua, Ranger Mas. Yes, betul, bukan sembarang betul. Tentunya kali ini dengan leading 2000 gold. Dan Frieza terkena damage cukup sakit. Menuju ke arah belakang, Hans bakal bisa untuk melakukan satu buah decoy. Tapi ternyata di tengah sana R7 mendinai rotasi pula. Dan bahkan R7 menumbangkan seorang Frieza. Satu buah turret bakal coba diamankan dengan cukup cepat. Ada Adam Madukun bawa mantra. R7 mengarah ke arah seorang Hans. Dylan mencoba untuk cover. Knockout strike belum dikeluarkan. Flicker dan mau gak mau Dylan bakal pulang secara bersama dengan seorang Hans. Kali ini R7 benar-benar menggila, flanking yang dilakukan langsung melengkung bagaikan tendangan pisang dari seorang Ronaldo, langsung menuju ke arah belakang dan Frieza bakal tumbang. Opung wawa, what happened ayah naon? Ya, dari Geek Fam mereka belum punya damage sama sekali. Kita tahu bahwa Valir memang punya kemampuan untuk berlaku sebagai stopper mendorong mundur pemain-pemain dari RRQ Hoshi, tapi mereka masih kurang damage. Turtle yang pertama menjadi bukti akan hal tersebut juga. Sedangkan RRQ Hoshi mereka punya powernya, mereka sudah punya Matilda semenjak awal, mereka punya R7 yang aktif banget. Dan R7 mendapatkan turret pertama dengan cukup cepat di bottom lane. Dia sudah melakukan rotasi ke top lane, Ranger Mas. Yes, bakal ada tim fight secara bottom lane. Skylar mencoba bertahan. Likan pun tidak terlalu kuat, tapi item yang kita lihat langsung ada seorang partial Frieza. Frieza 3 kali tertumbangkan seorang mid laner support damage kali ini tidak cukup baik. Bukan hal yang benar-benar harus dimiliki seorang Frieza. Kenapa? Karena mereka harus memiliki damage di late game, di early harus ada support. Dan bahkan knockout side dikeluarkan menuju ke arah seorang Hans. Damage yang dikeluarkan terlalu sakit. R7 berhasil mendapatkan satu bar retribution. Hans selamat dari gempuran seorang R7. Meanwhile dari bottom lane, The Dylan bakal coba dikocek begitu saja. 4 player RRQ sudah mulai masuk dan bahkan udah ada clear mid ini dilakukan 1 poin tambahan untuk RRQ kali ini, Thalia. 1 poin lagi tambahan ditambah dengan adanya objektif turret yang berhasil untuk diamankan, dirontokin semuanya oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini bergerak untuk objektif turtle yang ketiga kali dan tentu saja tanpa ada terjadi kontes dengan nyaman, makmur, sejahtera. Bisa untuk diamankan oleh Albert. Sementara itu R7 mencoba untuk mempertahankan di area top lane-nya. Dari gempuran 2 pemain Geek Fam yaitu Hans dan juga Adam dan juga langsung datang aja nih bala bantuan. Mulai mengincar ke arah seorang Adam tapi masih terlalu sustain mobility dengan adanya Stardust Dance yang cukup cepat dari Adam membuat dirinya masih bisa selamat di area top lane. Tapi memasuki menit ke-7 dengan perbedaan 8-1 Ranger Mas ini Geek Fam benar-benar gak dikasih nafas oleh RRQ. Ini jangankan dikasih nafas, early game-nya aja yang harus dimegang oleh seorang Valir. Kali ini tidak berhasil diamankan dan R7 lihat knockout strike shape-nya membuat Dylan kali ini sedikit tertakutkan dan bahkan speed up telah dikeluarkan Skylar dari kening menuju ke seorang Adam. Adam sedikit terkaget dan bahkan Frieza langsung memberikan kepakan sayap perlindungan. Tapi ternyata itu hanya sebuah gertakan untuk seorang Skylar memukul mundur dan bahkan Skylar sebelum dibuka dia udah sadar diri. Dia memaksakan dan dia bakal bisa tumbang. Tapi di sini Frieza udah gak punya feather airstrike, Soul belum telah dikeluarkan, Salman harus mundur dan lihat Frieza masih belum punya 1 buah feather airstrike untuk melindungi high ground defensif mereka, Thalia. Yes, belum punya tapi sudah terlihat adanya Among Bandit. Hayabusanya sudah hilang. Kali ini dari RRQ Hoshi mereka sudah kehilangan jungle-nya. Mereka harus mundur lagi. Harus lebih berhati-hati lagi setup ulang dari kedua belah tim sambil Geek Fam. Sejauh ini dengan menumbangkan seorang Albert dia masih bisa untuk nge-buying time. Gak dirontokin semuanya dari segi inhibitor turretnya. Dan sebentar lagi 20 detik kurang lebih kita akan melihat Lord yang pertama. Akankah Geek Fam bisa untuk mengamankan Lord sehingga bisa langsung mempertahankan high ground defense-nya lagi, mengulur waktu mereka lagi, atau dari RRQ Hoshi sudah memantapkan nyawanya tapi itu dia sudah ada 1 buah circling ke depan. Dylan-nya cukup sekarat, bakal diincar, Ferrasaki sudah di-pop-up tapi ternyata Ruby-nya harus tumbang. Adam kali langsung di-spray dengan adanya Biru Patient dan langsung dihilangkan. Begitu pula dengan ada Hans menyisakan seorang Parsia sendirian, gak akan
bisa untuk melakukan team fight lanjutan. Parsha harus mundur. Freeze lebih memilih untuk menjaga high ground defense-nya dan Lord-nya bakal free banget Ranger Mas. Lihat di sini gameplay dari R7 dengan Pak Kuitonya mengacak-acak backline, frontline, siapapun yang ada di depannya bakal ditinju, tinju dibalas tinju, dan bahkan Lord diamankan oleh para pemain dari tim RRQ dan teritorialnya bahkan bersih dari parameternya, nggak ada terdeteksi sama sekali tim Geekfam. Oh Wawa, ini Pak Kuito dilepas bersama dengan Matilda menjadi sebuah bencana untuk Geekfam, oh Wawa. Iya, early pressure yang begitu besar dari RRQ Hoshi gak memberikan kesempatan sama sekali. Dan kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A series di mana tadi Circling Eagle langsung mengincar Salman, dan ketika Salman tidak ada di tempat, Standing Tower otomatis gak ada lagi yang bisa menghentikan Pakito untuk masuk dengan knockout strike dan mengangkat dua hero sekaligus. Dan RRQ Hoshi berulang kali mereka melakukan hal-hal tersebut. Kerjasama, kombinasi yang bagus dari RRQ Hoshi sekarang Ranger Mas. Oke, tapi lihat dari top lane sana, Lord belum coba untuk datang, tapi mereka udah standby no possession. Clay udah mulai baca buku, akankah ada roket di depan sana, dan betul sekali, roket bakal coba disiapkan, tapi ternyata spray down dari machine gun-nya bakal menjadi pilihan utama. Pada saat dikeluarkan, di sekitar depan, Finn yang terkena damage, dan di sini Lord-nya harus tumbang. Flame shot untuk membuat para pemain dari Geekfam, tapi lihat R7 masuk ke arah belakang, menurut di sini, membuat Anda masuk, ternyata perangkap. Killing speed telah didapatkan, membuat dua orang hilang, dan ini bencana. Tukang sampai kembali jempurkan. Oh my god, kali ini telah didapatkan oleh tim RRQ Hoshi dengan dua permainan yang luar biasa. Tukang somai kembali lagi hadir ke jempurkan untuk kali ini, Thalia. Yes, udah kehilangan dua pemainnya dari Salman dan juga Adam. Otomatis ini bakal mencoba untuk dirontokin semuanya. Ini tertarik dua dari Geekfam sudah hilang. Dan aku gak lupa buat ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di Snack Video. Karena apa? Karena kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. And back to the game, kita bakal melihat sebentar lagi RRQ Hoshi yang udah mulai mantau aja pergerakan Eagle Lane dari Geekfam. Sedangkan sudah respon semua kali ini pemainnya. Real time win probability by Samsung Galaxy A series bahkan 64% di tangan RRQ. Tentu saja dengan perbedaan network yang 10.000 Ranger Mas. Yes, perbedaan yang jauh banget bisa kita bilang. 10.000 itu bukan hal yang baik. Bahkan di ranked aja perbedaan 10.000 agak sulit untuk comeback. Dan apakah kali ini Geekfam masih bisa menahan dari Lord yang kesekian kalinya? Karena Geekfam masih memiliki kesempatan, yaitu adanya seorang Frieza dengan Feather Strike. Tapi ingat, Frieza nggak boleh terlalu depan. Seeking Eagle bakal bisa menumbangi seorang Frieza. Opung wow, apa yang harus dilakukan Geekfam untuk bisa mengatasi Lord yang selanjutnya? Oh, ini sangat sulit banget sih untuk Geekfam. Mereka mau gak mau berharap banget agar RRQ Hoshi berbuat kesalahan. Semisal dari Finn-nya melakukan Circling Eagle tanpa ada backupan dari teman-teman yang lain. Tapi itu sangat-sangat jarang sekali dilakukan oleh RRQ Hoshi. Jadi Geekfam mereka dalam kondisi yang sangat-sangat terjebak sekali. Dan ya kita melihat bahwa dari Geekfam kalau mereka desperate, mereka akan mencoba untuk melakukan split push. Tapi split push-nya juga bakal sulit karena tidak ada hero yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut, Ranger Mas. Jadi ini peluang untuk kembalikan keadaan bagi Geekfam sangatlah tipis sekali kali ini. Oke, sangatlah tipis, tapi bukan berarti tidak ada. Di depan sana ada bakal coba dipasang begitu saja. R7 mau nggak menggunakan flickernya. Shadow Kill ke arah belakang belum dikeluarkan, tapi Albert hanya memancing keributan. Federasi keluarga mencoba dikunci begitu saja. Dila bakal menjadi bulan-bulanan warga dengan satu buah guiding win menyelamatkan seorang Clay. Tapi di depan sana dari seorang Albert ternyata hanya untuk memancing keributan dengan quad shadow-nya. Meanwhile, di bottom lane, Geekfam bakal coba dipecahkan ini bitter dan tidak ada lagi perlawanan dari Geekfam. Mencoba mengeluarkan flame shoot-nya, membiarkan saja para pemain dari tim RRQ pulang dan tidak dikejar. Karena ini kalau dikejar akan menjadi sebuah malapetaka dan bahkan super trap dari seorang RRQ Hoshi, Thalia. Masih bisa untuk ditahan aja satu inhibitor turret di area bottom lane oleh Geekfam. Tapi akankah kita bakal melihat dari Geekfam masih bisa mempertahankan high grounds-nya? Karena kali ini Lord-nya sudah hadir dan sudah mulai dipantau pergerakannya oleh RRQ Hoshi. Sebentar lagi yang pasti bakal mencoba untuk diamankan. Bahkan kali ini dari Geekfam cukup sulit untuk melakukan kontes dengan adanya perbedaan network yang cukup jauh, item yang cukup jauh. Dan ini bisa menjadi Lord yang menentukan kemenangan bagi RRQ Hoshi. Dari Clay dan juga VYN kali ini mencoba untuk melakukan zoning lagi ke depan, ada mid kena dan langsung aja menjadi instant punishment. Sementara itu R7 mencoba untuk flanking dari belakang, mengcutting split ward menjadi dua dan Gilan-nya pun harus tumbang. Sementara itu dua pemain dari
dari Geek Fam sudah hilang. Otomatis RRQ Hoshi lebih memilih untuk fokus ke arah objektif Lord. Ini bakal bisa langsung one strike push kalau misalnya Geek Fam nggak ada seorang Partial yang kalau misalnya Partial bentar lagi bakal diincar Ranger Mas. Ya, benar sekali. Lihat di depan sana, R7 bakal coba untuk ganggu pergerakan dengan sebuah Pakuitonya. Tapi para pemain dari tim Geek Fam, kali ini mereka harus siap-siap karena RRQ Hoshi standby on possession. Super Minion menuju ke arah tengah. Belum ada seorang Dylan, belum ada seorang Frieza. Pada dasarnya dikeluarkan, lihat Zebet siap, bahkan Albert juga klaim porak-poranda hampir saja menemukan seorang Skylar. Seperempat darah terakhir, Skylar harus pulang terlebih dahulu. Dan sepertinya Skylar memilih mengambil lifesteal dari para minion. Dan bahkan Hans bakal coba untuk memasakkan ke arah depan. Serigala berbulu domba haus akan darah. Dan di sini masih ditahan. Masih coba untuk meredam semua nafsu birahinya. Sedangkan itu, R7 di arah top lane mencoba standby on possession menuju ke arah belakang. Bakal flanking dan Parsia yang bakal dituju. Lord sudah mulai masuk ke arah base-nya. Geek Fam bakal coba untuk mendefense begitu saja. Lihat, Adam di arah top lane, Frieza di arah belakang, gak bisa tergapai. Dan bahkan Skylar bakal coba untuk memporak-porandakan dengan order Blades-nya. Oh my god, di sini bahkan para pemain dari tim Geek Fam dengan 2 poinnya, 3 dapat ini bencana. RRQ Hoshi take the game 1. Opung Wawa, silakan.